Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame tentunya. Oke kan, berbagi informasi seputaran Pi Network. Tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dan semakin semangat membagikan informasi dan perkembangan-perkembangan terkini seputaran Pi Network. Nah, kawan-kawan, mengungkap kebenaran pahit memahami proses migrasi jaringan Pi menjelang peluncuran mainnet. Saat hitungan mundur menuju peluncuran mainnet yang sangat dinanti-nantikan pada tanggal 28 Juni 2024 semakin dekat. Para penggemar Pi Network mendapati diri mereka berada di titik puncak tonggak penting dalam evolusi platform. Suasananya dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan karena para pengguna sangat menantikan transisi yang menjanjikan untuk mendefinisikan kembali lanskap keuangan yang terdesentralisasi. Namun di tengah semangat dan optimisme seputar peluncuran mainnet yang akan datang, sebuah kebenaran serius muncul. Sebuah kebenaran yang mengancam akan menyurutkan semangat mereka yang telah mendedikasikan waktu dan tenaga untuk menambang Pi. Bagi banyak pengguna, perjalanan penambangan Pi ditandai dengan dedikasi, ketekunan, dan harapan untuk membangun portofolio Pi yang substansial. Namun, ketika momen migrasi ke mainnet semakin dekat, kenyataan pahit mulai muncul ke permukaan. Terlepas dari aspirasi mereka untuk mengumpulkan sejumlah besar Pi, pengguna dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa harapan mereka mungkin tidak sesuai dengan hasil sebenarnya. Alih-alih menerima Pi dalam jumlah penuh yang telah mereka tambang dengan rajin, mereka mendapati bahwa hanya sebagian kecil dari upaya mereka yang akan tercermin dalam dompet mereka pasca migrasi. Kenyataan pahit menerima setengah dari Pi yang ditambang. Pernyataan tersebut yang menyorotin kenyataan pahit yang dihadapi oleh pengguna jaringan Pi yang sangat bersemangat menambang Pi dengan harapan dapat mengumpulkan kepemilikan dalam jumlah besar. Hal ini menggarisbawahi fakta bahwa jumlah Pi yang ditampilkan di akun penambangan pengguna tidak selalu mewakili jumlah penuh yang akan mereka terima. Perbedaan antara saldo yang ditampilkan dan jumlah sebenarnya yang diterima saat migrasi ke mainnet dapat mengecewakan bagi pengguna yang memiliki harapan besar untuk mengumpulkan kepemilikan Pi dalam jumlah besar. Pengungkapan ini mendorong pengguna untuk pernyataan keakuratan saldo yang ditampilkan di akun penambangan mereka. Mungkin bertanya-tanya mengapa mereka tidak menerima jumlah Pi penuh yang mereka harapkan berdasarkan upaya penambangan mereka berbeda di ini menimbulkan kekhawatiran tentang transparansi dan kepercayaan dalam ekosistem Pi Network. Selain itu, pengguna juga mungkin mempertanyakan apakah mereka akan menerima sisa saldo Pi yang mereka tambang tetapi tidak mereka terima selama migrasi. Ketidakpastian ini menambahkan kekecewaan dan frustasi yang dirasakan oleh pengguna yang telah menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk menambang Pi dengan harapan dapat membangun portofolio Pi yang substansial. Memahami proses migrasi. Untuk memahami mengapa pengguna hanya menerima sebagian dari Pi yang ditambang, penting untuk memahami proses migrasi. Tim inti jaringan Pi menekankan bahwa alokasi Pi tidak berada dalam kendali mereka. Sebaliknya, pengguna individu harus mengamankan bagiannya sebelum terlambat. Setelah peluncuran mainnet, Pi yang tidak diklaim akan tersedia untuk ditambang orang lain, yang menyebabkan pengurangan akun pengguna. Mengamankan Pi Anda mengambil tindakan sebelum peluncuran mainnet. Saat pengguna bersiap untuk transisi ke mainnet, penting untuk mengambil langkah proaktif untuk mengamankan kepemilikan Pi mereka. Ini melibatkan pemahaman dashboard jaringan Pi dan pentingnya berbagai kategori keseimbangan. Saldo yang belum terverifikasi menunjukkan Pi menunggu verifikasi, sedangkan saldo yang dapat ditransfer dapat diklaim pada tahap migrasi berikutnya. Mengklaim Pi Anda, panduan langkah demi langkah. Berikut adalah langkah demi langkah mengklaim Pi sebelum peluncuran mainnet melalui proses verifikasi KYC. Nah, yang pertama adalah memulai proses KYC. Sebelum peluncuran mainnet, penting untuk memulai proses KYC untuk memastikan kepemilikan Pi Anda aman. Ini melibatkan akses ke bagian verifikasi KYC yang ditunjuk dalam platform jaringan Pi. Yang kedua adalah memandu anggota tim. Dorongan anggota
tim untuk memulai proses KYC juga tekankan pentingnya menyelesaikan verifikasi untuk melindungi kepemilikan PI mereka dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan. Yang ketiga adalah memberikan dokumentasi yang diperlukan. Pengguna harus menerima dokumen identifikasi pribadi sebagai bagian dari proses verifikasi KYC. Dokumen-dokumen ini biasanya mencakup kartu identitas yang dikeluarkan pemerintah, paspor, atau surat izin mengemudi. Yang keempat adalah proses verifikasi lengkap. Setelah dokumentasi yang diperlukan disediakan, pengguna harus menyelesaikan prosedur verifikasi yang diuraikan oleh platform jaringan PI. Ini mungkin melibatkan penyerahan foto dokumen identifikasi dan memverifikasi informasi pribadi. Yang kelima adalah menawarkan dukungan. Dukungan anggota tim selama proses verifikasi KYC dengan memberikan panduan dan bantuan sesuai kebutuhan. Tangani pernyataan pertanyaan ya kawan-kawan atau kekhawatiran. Nah, apapun yang mungkin mereka miliki dan tawarkan dukungan pemecahan masalah untuk setiap masalah yang muncul. Yang keenam adalah pantauan kemajuan. Nah, periksa dashboard secara rutin untuk mengetahui pembaruan status verifikasi KYC. Pantau kemajuan prosedur verifikasi anggota tim dan pastikan semua langkah yang diperlukan diselesaikan tepat waktu. Yang ketujuh adalah segera atasin masalah apapun. Jika ada masalah atau perbedaan yang muncul selama proses verifikasi KYC, segera atasin masalah tersebut untuk mencegah penundaan atau komplikasi, memberikan bantuan kepada anggota tim dalam menyelesaikan masalah apapun, dan memastikan prosedur verifikasi diselesaikan secara akurat. Dengan mengikuti langkah-langkah ini dan secara aktif terlibat dengan anggota tim selama proses verifikasi KYC, pengguna dapat memastikan kepemilikan PI mereka diamankan sebelum peluncuran mainnet. Mendorong kolaborasi dan memberikan dukungan dalam komunitas akan menumbuhkan kepercayaan dan kerjasama, memperkuat integrasi ekosistem PI Network. Melihat ke depan fase migrasi berikutnya, saat komunitas PI Network menavigasi proses migrasi dan mengantisipasi peluncuran mainnet yang akan datang pada tanggal 28 Juni 2024, kegembiraan dan antisipasi terlihat jelas. Dengan setiap langkah menuju migrasi, pengguna diberikan peluang untuk mengamankan kepemilikan PI mereka dan memperkuat posisi mereka dalam ekosistem jaringan PI yang terus berkembang. Nah, yang pertama adalah tetap terinformasi. Yang kedua adalah berpartisipasi aktif. Yang ketiga adalah memaksimalkan kepemilikan PI. Yang keempat adalah mengamankan tempat di ekosistem. Begitulah informasinya kawan-kawan ya. Nah, semoga informasi ini bermanfaat ya buat kita semua dan mengetahui visi dan misi PI Network ke depannya. Oke kawan-kawan ya. Proses ini adalah strategi dari tim inti untuk mempertahankan koin-koin yang beredar di dunia tentunya ya. Oke, tetap semangat, perdayakan koinnya di harga GCP 314.159 US dollar. Jaga perasa sandinya, jaga koinnya karena ini adalah aset kebebasan finansial buat kita semua di masa depan. Oke. Salam petir, salam kaya rame-rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.